Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang induksi elektromagnetik pada induktansi diri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Induktansi diri, perhatikan pada gambar di bawah ini, sebuah kumparan yang diberi power supply atau arus listrik, kemudian mengalami perubahan arus, induksinya akan disalurkan pada kumparan yang sebelahnya yang akan menghasilkan induksi pada suatu kumparan tersebut, menghasilkan arus induksi dan tegangan induksi atau disebut dengan GGL induksi. Menurut hukum Henry, menjelaskan tentang GGL induksi terhadap arus listrik, yaitu besar GGL induksi yang timbul sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Besar GGL induksi pada induktor atau kumparan nilainya adalah GGL induksi sama dengan min L dikali delta I per delta T, atau dapat juga kita rumuskan dengan GGL induksi sama dengan min L dI per dt. Apa bedanya? Yang pertama, jika menggunakan persamaan yang sebelah kiri, berarti arusnya mengalami perubahan atau selisih. Sedangkan jika menggunakan persamaan yang sebelah kanan, berarti I menyatakan fungsi dari waktu, sehingga dilakukan diferensial. Keterangannya, L menyatakan induktansi diri dalam satuan Henry, dI perubahan kuat arus dalam satuan ampere, delta T adalah perubahan waktu dalam satuan sekon. Sedangkan L di sini adalah nilai induktansi diri, yang artinya kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induktansi diri dari laju arus yang terjadi. Nilai induktansi diri dapat dirumuskan dengan persamaan N dikali flux dibagi dengan I, di mana flux magnet dalam satuan Weber, N jumlah lilitan, dan I menyatakan arus listrik dalam satuan ampere. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 123 lilitan. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut sebesar 3,33 ampere dan flux magnet yang terbentuk sebesar 5,55 Weber, maka induktansi diri dari kumparan tersebut adalah: pertama, kita tuliskan diketahui besaran-besaran yang ada pada soal, yaitu N sebanyak 123 lilitan, I 3,33 ampere, dan flux sebesar 5,55 Weber. Pertanyaannya, berapakah besarnya induktansi diri? Di awal video tadi, bahwa nilai induktansi diri dapat kita gunakan persamaan L sama dengan N dikali flux per I. Dengan memasukkan N 123, fluxnya 5,55 dibagi dengan I sebesar 3,33. Sehingga diperoleh nilai 205 Henry. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Langsung ke contoh soal berikutnya. Suatu kumparan memiliki 100 lilitan dan induktansi 0,4 Henry. Bila pada kumparan tersebut terjadi perubahan arus dari 10 ampere menjadi 2 ampere dalam waktu 0,1 sekon, maka GGL induksi pada kumparan tersebut. Pertama, tuliskan diketahui dari besaran-besaran yang ada pada soal. Yang pertama adalah jumlah lilitan 100 lilitan, induktansi diri 0,4 Henry, arus awal 10 ampere dan arus akhir 2 ampere, serta perubahan waktu 0,1 sekon. Pertanyaan, tentukan besarnya GGL induksi. Untuk menentukan besarnya GGL induksi pada soal ini, karena ada perubahan arus atau selisih, maka dapat kita gunakan penyelesaian dengan persamaan
geger induksi sama dengan min L delta I per delta T, di mana min L kalikan I2 dikurang I1 per delta T. Kita masukkan 0,4 dikali 2 min 10 dibagi dengan 0,1. Kita perkecil, 0,4 dibagi 0,1 sama dengan 4. 4 dikalikan dengan min 8, maka nilainya min 4 dikali min 8 sama dengan 32 volt. Sehingga jawaban pada soal ini yaitu yang C. Selanjutnya, contoh soal yang ketujuh. Sebuah induktor mempunyai induktansi sebesar 30 mH. Dialiri arus yang berubah terhadap waktu dengan persamaan fungsi arusnya terhadap waktu, yaitu 5 dikurang T pangkat 2 dalam satuan ampere. Tentukan besarnya geger induksi yang timbul pada induktor pada saat T sama dengan 2 sekon. Seperti biasa, tuliskan besaran-besaran yang ada pada soal di atas. 1. Induktor, induktansi diri 30 mH kita ubah menjadi Henry sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3 Henry. Fungsi arus terhadap waktu 5 dikurang T pangkat 2 dalam satuan ampere dan T sama dengan 2 sekon. Tentukan besarnya geger induksi pada soal di atas. Penyelesaiannya, karena adanya fungsi arus, maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan min L dI per dt. Maka kita cari berapakah nilai dari dI per dt-nya. Caranya adalah kita masukkan perubahan arus terhadap waktu d per dt dalam kurung 5 min T pangkat 2. Nilainya dI per dt sama dengan min 2T. Lalu kita masukkan nilai T di sini yang diminta adalah 2 sekon, sehingga nilainya sama dengan min 2 dikali 2, sama dengan min 4 ampere per detik. Kemudian, kita masukkan nilainya dI per dt min 4 ampere per sekon ke dalam persamaan awal. Lalu kita masukkan 30 kali 10 pangkat min 3 dikali min 4. Min 30 dikali min 4 sama dengan 120 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 adalah sama dengan 1 per 1000. 120 dibagi 1000 sama dengan 0,120 volt. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Selanjutnya, induktansi diri pada solenoida dan toroida. Kita tahu bahwa di awal video tadi nilai L atau induktansi sama dengan N dikali flux per I. Atau flux itu sendiri adalah D kali A. Maka persamaannya menjadi L sama dengan N dikali D dikali A per I. Kemudian, untuk solenoida, kita masukkan fungsi dari persamaan D-nya dengan menggunakan persamaan mu 0 dikalikan I kalikan N per L. Kita masukkan ke nilai B-nya sehingga diperoleh L sama dengan N mu 0 dikalikan I kalikan N per L dikalikan A per I. Kemudian I-nya kita coret sehingga persamaannya menjadi GGE induktansi diri pada solenoida. Persamaannya adalah L sama dengan mu 0 kalikan N pangkat 2 dikalikan A per L. Sedangkan nilai GGL induksi, nilai induktansi diri pada toroida, yaitu dengan menggunakan persamaan induksi magnet sebesar mu 0 kalikan I kalikan N per 2pi kali R. Ke dalam persamaan L, maka diperoleh induktansi diri pada toroida N kalikan mu 0 kalikan I kalikan N per 2pi kali R dikali A per I. Kita coret I-nya atas dan bawah sehingga persamaannya menjadi mu 0 kalikan N kuadrat dikalikan A per
2Pi kali R. Dengan keterangan B adalah induksi magnet di titik pusat toroida dan solenoida. Dalam satuan Tesla, I menyatakan kuat arus. Dalam satuan ampere, μ0 permeabilitas ruang hampa sebesar 4Pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. N jumlah lilitan dalam toroida dan solenoida, 2πr adalah keliling toroida, L panjang solenoida, dan A adalah luasnya. Sedangkan energi yang tersimpan pada induktansi diri, nilainya energi yang tersimpan dalam induktor atau kumparan dalam bentuk medan magnet. Sehingga energi yang tersimpan di dalam sebuah induktansi yang dilewati arus, nilainya adalah E sama dengan setengah dikali induktansi diri dikalikan dengan I pangkat 2. Dengan keterangan L menyatakan induktansi diri dalam satuan Henry, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, sedangkan E adalah energi pada induktansi dalam satuan joule. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut ini. Oke, langsung saja kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah toroida dengan luas penampang 5 cm persegi dan jari-jari 0,1 meter dililit secara rapat dengan 200 lilitan. Hitunglah induktansi diri. Pertama, seperti biasanya kita tuliskan diketahui yang ada pada soal. N 200 lilitan, luas penampang 5 cm pangkat 2 atau 5 kali 10⁻⁴ meter pangkat 2. Jari-jari 0,1 meter atau 10⁻⁻1 meter. Kemudian tentukan induktansi diri pada toroida. Nilai induktansi diri pada toroida kita lihat gambar di atas. Nilainya dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan μ0 kalikan N pangkat 2 kalikan A per 2Pi kali R. Kita masukkan μ0 sama dengan 4Pi kali 10⁻⁷, 200 dikuadratkan dikali 5 kali 10⁻⁴ dibagi 2Pi kali 10⁻⁻1. Kita perkecil, kemudian hasilnya 4Pi kali 10⁻⁷, 200 kuadrat nilainya adalah 4 kali 10⁻⁴, 5 kali 10⁻⁴ dibagi dengan 2Pi kali 10⁻⁴. Kita perkecil 4Pi dengan 2Pi, maka diperoleh 2. 2 dikali 4 dikali 5, sehingga diperoleh nilai 40. Kemudian pangkatnya, perkalian pangkat dijumlahkan dan pembagian dikurang. Maka diperoleh hasilnya 10⁻⁶ Henry. Oke, sampai sini cukup mudah. Selanjutnya, kita beralih ke contoh soal ke-10. Sebuah induktor terbuat dari kumparan dengan kawat sebanyak 50 lilitan. Panjang kumparan 5 cm dan luas penampangnya 1 cm pangkat 2. Untuk soal yang ini adalah sebuah induktor. Pertanyaan, tentukan nilai induktansi diri pada induktor. Yang kedua, energi yang tersimpan dalam induktor tersebut jika diberi arus listrik yang mengalir 2 ampere. Seperti biasa, kita tuliskan soalnya. Diketahui N 50 lilitan, A 1 cm pangkat 2 atau sama dengan 1 kali 10⁻⁴ meter pangkat 2, dan L panjang solenoida sebesar 5 cm, kita ubah menjadi 5 kali 10⁻⁴ meter. Pertanyaan, tentukan nilai induktansi diri pada induktor. Dan yang kedua adalah besar energi jika diberi arus sebesar 2 ampere. Nah, untuk induktor, nilai induktansi diri dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan di awal video tadi, μ0 kalikan N pangkat 2 dikali A per L. Kita masukkan 4Pi kali 10⁻⁷, 50 dikuadratkan dikali 1 kali 10⁻⁴ dibagi dengan 5 kali 10⁻⁴.
Kemudian 4pi kali 10 pangkat min 7, 50 kuadrat adalah 2500 dikali 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Kita perkecil, 2500 dibagi 5 sama dengan 500. 500 dikali 1 dikalikan 4, maka hasilnya 2000 pi kali 10 pangkat min 9. Atau kita bisa menyederhanakan menjadi L sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 6 dalam satuan Henry. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya menentukan energi yang tersimpan dalam induktor jika diberi arus 2 ampere. Nilai energi pada induktansi diri nilainya adalah E sama dengan setengah dikalikan L dikalikan I pangkat 2 dengan nilai L sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 6 dikali setengah, I-nya 2 dikuadratkan. Kemudian 2-nya kita perkecil sehingga diperoleh pi kalikan dengan 4. Pi kali 10 pangkat min 6 dikali 4, maka hasilnya 4pi kali 10 pangkat min 6 Joule. Oke, sampai sini masih cukup mudah. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah video ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.